Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar koordinat kartesius pada kegiatan 2.3, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini yaitu pada Ayo Kita Amati, Ayo Kita Menggali Informasi, dan Ayo Kita Menalar. Ayo kita amati, perhatikan garis L, M, dan N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk gambar ini, yang A adalah garis L1, L2, L3, dan L4. Bagaimanakah kedudukan garis L1 ini yang sejajar? Untuk garis sejajar disimbolkan dengan garis miring seperti ini, sejajar. Didapat L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Sedangkan garis yang tegak lurus disimbolkan dengan seperti ini. Maka L1, L2, L3, dan L4 tegak lurus dengan sumbu Y. Untuk gambar ini yaitu garis L dengan warna hijau. Bagaimanakah garis M yang sejajar ini? Garis M, M1, M2, M3, dan M4 sejajar dengan, yaitu yang sama dengan sumbu Y. Garis tegak lurus, maka M1, M2, M3, M4 tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan garis N, yaitu N1 dan N2. Apakah N1 dan N2 ini sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Tidak, sehingga disimbolkan N1, N2 tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Apakah N1 dan N2 tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y? Tidak, sehingga dapat ditulis N1, N2 tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Apakah garis N1 dan N2 berpotongan? Kita perhatikan N1 berpotongan di sini terhadap sumbu Y dan sumbu X. N2 berpotongan terhadap sumbu Y dan sumbu X, sehingga dapat ditulis N1 dan N2 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita menggali informasi. Contoh 2.1, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Pertama kita buat koordinat kartesius. Kita tentukan titik A 3,-5. Ini adalah X, Y. Kita tentukan nilai X 3, ini 3, dan Y nya adalah -5. Maka ini adalah titik A tersebut yang titiknya 3,-5. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y, ini adalah garis yang sejajar sumbu Y. Garis merah yang ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang diminta di sini adalah
tidak sejajar terhadap sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka kita bisa buat garis seperti ini dan melalui titik A. Apakah garis yang berwarna biru saja? Tidak, ternyata banyak garis yang bisa dibuat melalui titik A dan tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Contoh 2.2. Gambarlah garis M dan N yang sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita buat koordinat kartesiusnya. Kita buat yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Maka jangan kita buat yang sejajar sumbu X maupun sumbu Y, yaitu garis yang berpotongan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalkan ini adalah garis M dan garis N adalah sejajar dengan M. Ini adalah garis N. Contoh 2.3. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C negatif 5,2. Kita buat koordinat kartesiusnya. Setelah itu kita tentukan titik A 3,2, ini 3 dan Y nya adalah 2. Ini adalah titik A. Titik B 3,-6, ini 3 dan negatif 6 pada Y. Ini adalah titik B. C negatif 5,2, ini negatif 5 dan 2 di atas. Ini adalah titik C. Yang A dibuat garis melalui titik A dan B. Kita buat garis AB. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terhadap sumbu X, yang A, garis AB karena melalui AB terhadap sumbu X yaitu tegak lurus, terhadap sumbu Y yaitu sejajar. Yang B, jika dibuat garis melalui titik AC, kita buat garis yang melalui titik AC berwarna hijau ini. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi di sini garis AC terhadap sumbu X adalah sejajar. Terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Untuk yang C, jika dibuat garis melalui BC, kita buat garis BC yang berwarna biru ini. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Garis BC adalah berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita menalar. Perhatikan gambar 2.12 berikut. Yang A, apakah ada garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Jadi kita bisa buat garis yang melalui titik A dan tegak lurus sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Yang B, apakah ada garis yang melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jadi kita buat garis seperti ini. Tentu garis ini akan berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang C, apakah ada garis yang melalui titik C yang sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y? Ini adalah garis yang melalui titik C
namun sejajar dengan sumbu X. Ini adalah garis yang melalui titik C namun sejajar dengan sumbu Y. Yang diminta adalah sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y. Jadi jawabannya tidak ada garis yang sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Yang D, apakah ada garis yang melalui titik D dan sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y? Kita buat garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Yang E, apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Kalau garis merah ini memotong di dua titik. Yang satu titik yaitu melalui titik 0,0. Jadi harus melalui 0,0. Di 0,0 akan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Apakah hanya garis hijau ini? Tidak. Sangat banyak garis yang bisa dibuat melalui titik 0,0. Yang F, jika titik A, B, C, D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Kita buat garis yang melalui titik A, B, C, D. Bangun apakah ini? Kita hitung panjang sisinya dari A ke B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Sedangkan B ke C kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Sehingga bangun A, B, C, D adalah persegi. Nomor 2, apa kesimpulan kalian tentang yang A, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Misalkan kita buat yang sejajar dengan sumbu X. Misalkan yang berwarna biru ini kita ambil sebuah titik di sini, jaraknya terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Kita ambil titik di sini, jaraknya terhadap sumbu X juga 3 satuan. Kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Y, misalkan berwarna merah ini, kita ambil titik di sini, jaraknya terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Kita sembarang ambil titik di sini, jaraknya juga 3 satuan. Sehingga untuk garis sejajar adalah garis yang memiliki jarak yang sama dengan sumbu X atau sumbu Y. Yang B, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan garis yang berwarna merah ini, kedudukannya adalah tegak lurus terhadap sumbu X dan memiliki besar sudut 90 derajat. Garis yang berwarna biru ini kedudukannya tegak lurus, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga tegak lurus adalah garis yang membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu X atau sumbu Y. Yang C, garis-garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita buat garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan di sini akan berpotongan di 2 titik. Sehingga berpotongan adalah garis yang memotong di 1 titik dengan sumbu X atau sumbu Y. Demikian pembelajaran kegiatan 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.